Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Camat Segah beserta seluruh jajarannya, Bapak Kapolsek beserta seluruh anggotanya, Ketua BPK bersama anggota, Ketua RT di lingkungan Kampung Gunung Sari, Bapak Ibu tokoh masyarakat, pemuka agama, alim ulama, ustadz ustazah, tokoh pemuda wanita, Bapak Ibu indah amma kula kaparais, patuan ading kakak, insya Allah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita kembali bermuajahah, berkumpul bersama untuk sama-sama kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya senyum-senyum, saya ada yang lupa, mohon maaf, kepala kampung, mohon maaf Bapak, mohon maaf. Jadi saya itu ngomong sambil ingat ternyata kepala kampung saya lupa menghormatinya. Yang terhormat kepala kampung, ya Allah ya Rabbi, dimaafkan Pak kepala kampung ya, kasihkan saya sudah langsung ini ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, indah amma kula kaparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, bisa mendengar? Bisa konsentrasi? Bisa tidak ribut? Alhamdulillah. Ini jam 9. Siap kita berhenti jam 10? Nggak lama, 1 jam aja ini. Tadi saya sudah menghitung, kalau jam 9 mulai, jam 10 berhenti, duduk-duduk sebentar, berarti setengah 11, berangkat balik pulang, berarti setengah 12 atau jam 12 baru nyampai di rumah. Kata anak saya, kita pulangnya jam berapa nanti Bi? Saya ada PR matematik yang belum saya kerjakan. Saya tadi kepengennya berangkat sendiri, tapi dia kasihan yang biasanya mendampingi saya, dan alhamdulillah akhirnya tidak tega melihat abinya sendiri, akhirnya dia ikut. Biar nanti setelah pulang dari sana baru PR matematikanya dikerjakan katanya. Karena dia ini langsung operator saya, ya. Langsung operator Daud Channel. Nanti bisa dibuka, ada live streamingnya, ada siaran-siaran yang selalu baik dakwah mau majelis taklim, dibuka Daud Channel. Jangan lupa like and subscribe. Jadi Bapak Ibu ndak usah sibuk-sibuk nyuting ya, daripada nanti capek tangannya, gambarnya ndak bagus. Insya Allah ini bagus nanti ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita memperingati
Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melatar belakangi kenapa Isra Mi'raj Rasulullah ini disebutkan dalam banyak pendapat para ulama bahwa Rasulullah ditinggalkan orang-orang terkasihnya, sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka. Berduka bersedih Rasulullah karena ditinggal oleh pamannya Abu Talib yang selama ini selalu ikut serta di dalam membackup, membantu daripada perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pamannya sendiri tidak Islam, tapi dia disegani. Kafir Quraisy selalu memandang bahwa ini adalah tokoh utama, sehingga ada orang-orang yang berniat jahat kepada keponakannya Rasulullah selalu dijaga oleh pamannya yang namanya Abu Talib. Ini dipanggil oleh Allah. Wafat dia. Tak lama istri tercinta Sayyidah Khadijah pun juga dipanggil oleh Allah. Maka dua orang kekasih yang dicintai oleh Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesedihan Rasulullah itu, dia kepengen melanjutkan dakwahnya. Dia tidak pernah berputus asa. Dia teruji kesabarannya. Sekalipun dia dalam keadaan sedih, tetap saja berpegang teguh kepada apa yang menjadi keyakinannya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau orang-orang terkasih kita dipanggil, orang-orang tercinta kita dipanggil oleh Allah, maka ini mengajarkan jangan engkau sandarkan harapanmu kepada sesama manusia, tapi sandarkanlah harapan kita hanya kepada Allah semata. Maka Allah ingin membelajarkan kepada Rasul dan kepada kita semua hari ini, kita jangan sampai berharap dan bergantung kepada sesama manusia. Boleh kita berharap kepada sesama manusia, tapi jangan melebihkan kepersandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mendapat serangan, begitu dia mendapat cacian, begitu dia mendapat hujatan, maka orang yang dapat melindungi adalah orang-orang terkasihnya, yaitu pamannya dan istrinya. Setelah ditinggal dua orang kekasihnya ini, Rasulullah berniat dengan harapan dakwahnya diterima. Kalau di Mekah pada saat itu dalam kondisi yang tidak lagi kondusif, lalu dia berharap kalau saudara-saudaranya yang ada di kota Taif namanya mau menerima dakwahnya Rasulullah. Pergilah Rasulullah ke negeri Taif yang tidak jauh dari Mekah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, bukannya disambut tapi malah disambit. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran hewan, dicaci maki, dihina Rasulullah. Berdarah, mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Karena dilempari orang-orang penduduk negeri Taif yang berharapnya tadi diterima dakwahnya, tapi ternyata tidak diterima dakwahnya di negeri Taif. Sampai-sampai Jibril alaihissalam gregetan melihat penduduk negeri Taif ini. Ya Rasulullah, kalau saja engkau mau, aku akan pindahkan gunung Uhud ini ke negeri Taif, selesai mereka. Tapi kata Rasulullah, jangan Jibril, mereka belum paham, mereka belum mengerti, biarkan saja. Coba kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah di dalam berdakwah, tidak memaksakan kehendak, tidak mentang-mentang kalau ini benar sebuah kebenaran, tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan dakwah ini disampaikan dengan santun, disampaikan dengan nyaman, disampaikan dengan enak. Jangan baru belajar di YouTube langsung mengkafir-kafirkan orang, baru belajar sedikit sudah membid'ah-bid'ahkan orang. Tentu tidak demikian Islam mengajarkan kepada kita. Bapak Ibu indah amma kula kaparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang melatar belakangi Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkepanjangan dia dalam kedukaan, maka diberikan oleh Allah hiburan, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi qori kita, ya Allah, qoriah kita luar biasa. Ini yang juara kayaknya ini ya. Ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari yang sekelilingnya, kata Allah, kami berikan keberkahan agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Coba pelan-pelan Bapak Ibu kita perhatikan ayat ini. Subhanallah, kata awal dari kata ini, kalimat ini, ayat ini, maha suci Allah. Jadi kalau sudah melihat sesuatu yang mengagumkan, melihat sesuatu yang menurut logika kita tidak masuk akal, melihat tidak kemampuan kita untuk berpikir, maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali subhanallah. Inilah yang diajarkan oleh Allah melalui Isra Mi'raj. Karena konsep Isra Mi'raj ini bukan Rasulullah yang berjalan Bapak Ibu, tapi asra bi abdi. Allah lah yang memperjalankan Rasulullah. Abdi, hambanya. Hamba itu berarti dia diperjalankan jasadnya lengkap dengan ruhnya. Itulah abdi, hamba, manusia. Kita ini terdiri dari dua unsur, ada jasad, ada ruhani, yang menyebabkan kita bisa bicara, berpikir, melakukan aktivitas karena ada ruh yang ada di dalam diri kita. Dua unsur ini suatu waktu nanti berpisah Bapak Ibu. Kalau ruh ini nanti berpisah, meninggalkan jasad kita, maka segagah apapun jasad kita, sehebat apapun jasad kita, sekuat apapun jasad kita, maka tidak berfungsi apa-apa. Lengkap, matanya dua, hidung lubangnya dua, telinganya dua, giginya masih utuh, mulutnya bagus, bahkan dia punya jenggot, rambutnya ikal, tapi begitu roh dicabut oleh Allah, dekat aja orang nggak berani. Kenapa? Karena yang maha hidup, yang bisa menggerakkan, yang bisa membuat kita melakukan aktivitas itu sudah tidak ada lagi. Maka berpikir, bergerak dan melakukan apapun dalam kehidupan kita karena digerakkan oleh yang maha hidup, itulah yang disebut dengan rohani kita. Abdi dalam konsep ayat ini bahwa Allah itu memperjalankan hambanya. Berarti Rasulullah itu diperjalankan lengkap dengan jasmaninya, lengkap dengan rohaninya. Bahwa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian diangkat ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, ke langit 4, ke langit 5, ke langit 7, dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Bu, keratian juga Bu? Oh enggak, keratian juga ini? Keratian juga kayak ini? Ngerti Bu? Bapak-bapak paham Pak? Tidak rapik-rapik berbicara dari keratian. Bahaya kita ini. Ini malam ke-10 ini. Makanya suaranya dijaga-jaga takut habis. Yang pai malam masih ada lagi di rinding. Jangan kita rapik-rapik sekalinya ndak ada paham. Makanya aku tanya dulu, paham lah?
Isra. Baik Bapak Ibu indah hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaknaan Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi bukan Rasul yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Maka kalau diperjalankan berarti Rasulullah tahu beres. Tidak perlu dia menyiapkan kendaraannya, tidak perlu dia ngisi bensinnya, tidak perlu dia menyiapkan apapun. Dia taunya duduk manis, beres. Begitu dia berangkat, langsung tiba. Dengan kendaraan borak, co-pilotnya adalah Jibril dengan Mikail. Itulah yang menjadi pengawal Rasulullah ketika dia di Isra Mi'rajkan. Kendaraannya borak, kecil sedikit dari kuda, besar sedikit dari keledai. Kecepatannya kecepatan kilat. Itu makanya ketika Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj ini, yang kalau dulu ditempuh dengan waktu yang kurang lebih 1 bulan perjalanannya, karena kurang lebih 1500 km dari Mekah ke Palestina itu memakan waktu kurang lebih 30 hari baru bisa tembus menggunakan kuda atau unta. Karena belum ada Xenia, belum ada Ras, belum ada Pajero, belum. Yang ada cuma unta dan kuda. Maka ketika Rasulullah dengan para sahabat melakukan perjalanan, itu sudah dihitung yang kurang lebih memakan waktu 30 hari atau sebulan. Kalau dia harus bolak-balik berarti 2 bulan. Maka perjalanan ini Bapak Ibu, menurut logika kita sebagai manusia, ndak nyambung, ndak mungkin, mustahil. Tapi ada kata yang diawali dengan subhanallah. Paham Bu? Maka itulah rumus kita di dalam kehidupan ini, melihat sesuatu yang tidak mungkin oleh akal kita, tapi ketika bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, kalau Allah sudah mengatakan jadi, maka jadi. Betul Bu? Ini Daud, si Daud ini Bu, ada karena ada, si Daud ini ada karena ada indaan manya. Kita semua ini Bapak Ibu, adanya itu karena ada orang tua kita. Sepakat enggak ini? Sepakat kan? Adanya kita ini karena ada orang tua kita, bapak dan ibu kita. Ada bapak ibu kita karena ada inninta. Inninta ada karena ada muyangta. Demikian kan? Tapi bagi Allah tidak berlaku itu. Bagi Allah bisa saja tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi ketika Allah mengatakan jadi, maka jadi. Siapa dia Bu? Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan oleh Allah Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa bisa? Allah yang berkehendak. Subhanallah. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, cukup diambilkan dari tulang rusuk sebelah kiri, bengkok pula. Lahir siapa? Siapa? Siti Hawa. Itu makanya perempuan Bu, itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Itu makanya perempuan memang rada-rada bengkok, susah diluruskan. Kalau kita mau meluruskan orang perempuan, tidak boleh kita gerasak gerusuk, tidak boleh kita langsung-langsung, butuh waktu, pelan-pelan diluruskan. Karena apa? Kalau dia buru-buru kita luruskan, patah dia. Maka perempuan butuh kelembutan, butuh pujian, butuh sanjungan. Kalau kita teriak-teriak, kalau kita langsung bentak-bentak, tambah bengkok dia.
Jangan dikira orang perempuan, wanita-wanita itu tidak kuat. Sekalipun dia berasal dari tulang rusuk yang bengkok, tapi perempuan ini luar biasa. Makhluk yang mysterious of the problem. Misteri. Kekuatannya luar biasa. Kalau bapak-bapak disuruh dia beli gula 1 kilo saja, menjabbi, ya kan? Anakmu saja musurah, kita gayu masih saja kau menyuruh gula 1 kilo. Tapi orang perempuan bapak ibu 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo. 9 bulan 10 hari dibawa kemana-mana, kuatnya. Itu wanita. Maka jangan sembarangkan ini wanita. Wanita ini kelebihannya banyak. Yang pasti dia memiliki kata dan kalimat setiap hari jauh bedanya dibanding dengan laki-laki. Kata-kata yang dimiliki oleh orang perempuan itu seharinya sampai dengan 20.000 kata, ibu-ibu. 20.000 kata. Kalau laki-laki paling banyak 4.000. Makanya kalau istri kita begitu kita pagi-pagi bangun, mengomelnya sepanjang kampung, mengomelnya selebar dapur, mengomelnya selebar gulang-gulang, tahani saja. Karena mau menghabiskan kata 5.000 di waktu pagi. Anaknya dadap bangun, diomelinya, kau ini karena jamu apa saja, malam kau baru mulang, sambat ndara kau bangun, sambayang saja kau cada, panjang omelannya. Biasa itu orang perempuan, karena ia harus menghabiskan 5.000 kata di pagi hari. Nah, tengah-tengah hari baru mengomel lagi, setor lagi 5.000, keramaian-keramaian 5.000, malam masih ada lagi, masih saja babiran. Maka lengkaplah 20.000 dalam sehari baru habis. Namun kita ndak ada pak, cukup paling banyak 4.000. Makanya laki-laki ini ndak banyak bicara, tapi sekali berbicara hati-hati dan kita. Malas saya berbicara mengipas satu. Nah, nuntulah halat tuh. Nah, Bapak Ibu indah amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hikmah Isra. Isra perjalanan mendatar dari bumi ke bumi. Allah ingin memberikan hikmah kepada kita bahwa perjalanan Isra ini perjalanan yang mendatar. Bagaimana setiap kita mengambil hikmah dari perjalanan Isra ini adalah menjaga hubungan sesama manusia. Ini hikmah Isra. Bagaimana setiap kita ini mampu untuk menjaga hubungan komunikasi hablum minan nas, harus kita jaga. Namanya kita di kampung, namanya kita organisasi, namanya kita pengurus, namanya kita di kelompok, ada saja itu celahnya. Ada yang tidak bercocokan, ada yang tidak benyamanan hati. Itu biasa Bapak Ibu. Tapi peganglah yang hikmah dari Isra yang diajarkan oleh Rasulullah ini, bahwa menjaga hubungan sesama manusia itu adalah kewajiban kita. Untuk saling membantu, saling memberikan support, itu adalah kewajiban kita bersama. Lalu kemudian di dalam Isra ini dimaknai dari masjid ke masjid. Coba perhatikan, Allah bisa saja dari Masjidil Haram dia langsung angkat Mi'raj, tapi Allah ingin melihatkan ke kita bahwa masjid ke masjid selain Masjidil Aqsa ini yang di Palestina memiliki karomah yang tidak kalah juga dengan dua masjid yang sudah kita kenal, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Nah, yang ketiga ini adalah Masjidil Aqsa di Palestina, memiliki karomah yang juga tidak kalah daripada yang masjid dua ini. Bahkan dia sempat menjadi kiblat umat Islam.
Makanya ketiga masjid ini berdoa kita kepada Allah untuk bisa kita kunjungi. Karena setiap kita sholat di tiga masjid ini beda dengan sholat kita di Nurul Huda di Gunung Sari ini. Beda. Kalau di Masjidil Aqsa di Palestina kita sekali sholat sama dengan berapa? 50 kali kebaikan. Kalau kita di Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi itu 500. Sedangkan Masjidil Haram itu 100.000 Bapak Ibu. Makanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita lalu kemudian kita bisa sholat minimal di 2 masjid. Syukur-syukur bisa ketiga-tiganya. Cuma kalau sudah sholat di sana jangan pasang kalkulator. 15 hari mengalau paket di sana. Kita kalikan berapa kali kita sembahyang di sana. Allah menghitung 15 hari kali 5 kali 100.000. Wih, cukup ini. Begitu pulang ke Indonesia, tidak pernah lagi sholat. Kenapa? Telah mengalau di Makkah. Telah banyak salah. Tidak demikian yang dikehendaki. Nah Bapak Ibu, indah ammakula kaparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke Mi'raj. Mi'raj itu kalau tadi Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Palestina lalu kemudian diangkat atau dilanjutkan perjalanannya oleh Allah yaitu ke langit 1 sampai ke 7 lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Banyak yang diperlihatkan oleh Allah di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Karena sepanjang perjalanan malaikat Jibril mengajak daripada Rasulullah untuk jalan-jalan ke surganya, ke nerakanya, maka salah satu dari sekian banyak orang-orang yang ditemui daripada perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, ada orang yang ketika dia menanam padi, baru ditanam padi langsung tumbuh lalu kemudian langsung dia panen. Begitu dia panen tumbuh lagi, dia panen tumbuh lagi. Kata Rasulullah, Jibril, ini manusia yang dia tanam langsung tumbuh dan langsung panen, setiap dia panen terus berbuah lagi. Kenapa ini? Kata Rasulullah kepada Jibril. Kata Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah umatmu dulu dalam masa hidupnya rajin berinfak dan bersedekah. Jadi ternyata itu Bapak Ibu, kita yang selalu rajin berinfak dan bersedekah diberikan balasan ganjaran oleh Allah, panen tidak berhenti, terus menerus, saking dibalas oleh Allah. Makanya kalau kita ingin belajar infak dan sedekah, mulai dari sekarang Bapak Ibu. Kita biasanya anak-anak kita hari Jumat kita bekalin kan duit. Kita bekalin duit 1.000, 2.000, 5.000 sesuai dengan kita punya. Anak-anak itu untuk apa? Untuk kita melatih supaya dia rajin berinfak dan bersedekah. Sebenarnya kalau kita langsung boleh saja, tapi saking kita ingin menanamkan bahwa berinfak itu penting, bersedekah itu perlu, kita ajarkanlah kepada anak-anak kita, kita berikan uang, apakah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, baru membelajarkan kepada anak-anak kita untuk dia terbiasa berinfak dan bersedekah. Nah, giliran kita yang tua-tua ini Bapak Ibu, biasakan kita berinfak dan bersedekah.
Tidak hanya sebatas kita memperingati hari-hari besar seperti ini. Memang dilipat gandakan kita berinfak dan bersedekah di momen-momen hari besar Islam seperti ini. Tapi tidak kalah pentingnya juga di hari-hari biasa pun, kalau kita berinfak dan bersedekah, itu tetap dilipat gandakan oleh Allah setiap infak dan sedekah kita. Makanya persyaratan infak dan sedekah itu bukan nilainya yang banyak, bukan berapa besarnya yang kita berikan, tapi seberapa ikhlas kita menyerahkannya. Karena ini berat ini Pak. Kalau kita tidak belajar untuk ikhlas, menginfakkan itu kadangkala menjadi pertimbangan kita, menjadi pemikiran kita, menjadi hitung-hitungan kita. Coba perhatikan, ini kalau hari Jumat ada infak berjalan enggak ini? Kalau hari Jumat ada kotak amal yang berjalan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau infak itu berjalan pada hari Jumat, begitu yang masuk receh, dia laju, speednya sampai 5 bahkan 6. Kalau receh yang masuk. Ya kan? Paham dah ini? Kotak amal hari Jumat, kalau yang masuk receh, recehan, uang halus, uang mira, uang mira lah, 2000 lah. Laju itu Pak, laju. Tapi giliran warna biru, warna merah, pelan dia jalannya itu. Apa kira-kira? Kalau giliran uang receh, dia laju jalannya, karena boleh jadi orang yang memasukkan ini supan. Uang recehan dimasukkan supaya tidak lawas dilihat orang, akhirnya kotak amal laju, langsung melintas. Karena yang diberikan uang 1000, uang 500, berkerincing-kerincing, saking supannya langsung laju. Tapi coba, amun warnanya hijau atau biru atau yang warna merah, lambat di jalan, lambat itu jalan. Nah, cepat dan lambat ini faktornya adalah hati kita Bapak Ibu. Karena boleh jadi kalau kita mengeluarkan apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan, itu bukan karena Allah tetapi karena manusia. Kalau sekiranya karena Allah, mau recehan kah dia, mau uang sedikit kah dia, tetap saja tujuan kita kepada Allah. Tidak usah kita malu dengan sesama manusia. Inilah bentuk pelatihan kita untuk berinfak dan bersedekah. Makanya yang lebih menyelamatkan, begitu kita masuk ke masjid, cari kotak amal yang berdiri di depan masjid. Langsung masukin pada saat orang tidak melihat. Karena kalau dilihat orang yang lain, jamaah yang lain, khawatir hati kita tidak kuat, khawatir hati kita tidak mampu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disaksikan oleh Rasulullah sampai ditanyakan, inilah orang yang rajin berinfak dan bersedekah masa hidupnya. Lalu kemudian di dalam perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan ada orang yang memukul kepalanya dengan batu yang besar. Dia pukul kepalanya, hancur berkeping-keping kepalanya. Setelah hancur itu dikembalikan utuh, dipukul lagi. Kata Rasulullah, Jibril, ini orang yang mukul-mukul kepala kenapa lagi? Itulah umatmu, kata Jibril, yang masa hidupnya tidak pernah mengerjakan ibadah sholat. Ngeri ancamannya Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau sholat, pukul kepala, sampai kapan? Sampai di mana tidak ada batas waktunya, itu yang terus menerus kita kerjakan. Pukul kepala sampai hancur, pukul kepala sampai hancur, dikembalikan, kita pukul lagi, begitu terus.
Ternyata kata Jibril, inilah orang-orang yang mengabaikan yang namanya perintah ibadah sholatnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kontrol deh berapa menit sudah ya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru 26 menit ya, berarti tinggal separuh. Ibu-ibu indah amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah dibawa melihat-lihat keadaan surga, banyak lagi di antara apa yang dilakukan dan disaksikan oleh Rasulullah, di kondisi neraka, kondisi surga sebagai gambaran umat terdahulu. Misalnya ada orang yang berenang di darah dan penuh nanah. Siapakah dia? Orang yang sering menggibah Bapak Ibu, memunyikan jurang, tidak dapat orang tersalah, benar saja dibunyikan, apalagi tersalah. Makanya tahan mulut ini, tahan pembicaraan kita, jangan sampai jatuh kepada gibah, dan kalau salah jatuh kepada fitnah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah sudah sampai di langit yang ketujuh, malaikat Jibril ngomong, kau saja yang langsung lanjut untuk bertemu dengan Tuhanmu Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril itu hanya sampai di langit ketujuh, tidak ikut serta ke Sidratul Muntaha. Ini hikmahnya Bapak Ibu, bahwa manusia sekalipun bisa melebihi. Kata Nabi Musa, kalau perintah sholat itu 50 kali, kau balik lagi dengan Tuhanmu, kau minta kurangi, karena terlalu banyak kalau 50 kali dalam sehari semalam untuk mengerjakan sholat itu. Akhirnya Rasulullah kembali kepada Allah. Dalam riwayat diceritakan berbolak-balik Rasulullah itu minta sebagaimana nasihatnya Nabi Musa, dikurangi. Dalam riwayat 50 45, 40 35, 30 25, 20 15 10 5, selesai. 5 itulah yang dibawa oleh Rasulullah, lalu kemudian masih ketemu dia dengan Nabi Musa. Bagaimana Mas Bro? Sudah dikurangin? Jangan dianggap bahasa mereka ya, ini bahasa kita aja. Sudah, kata Rasulullah, dikurangi 5 saja. Itu pun Nabi Musa Bapak Ibu menyuruh kembali kepada Rasulullah, kau kembali kepada Tuhanmu. 5 itu pun kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup bisa mengerjakan. Tapi apa kata Rasulullah? Sepertinya aku sudah malu dengan Tuhanku. Aku sudah terlalu banyak minta dan mohon kepada Allah. Dari 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 sudah terlalu banyak kata Rasulullah. Biarlah ini yang aku bawa, 5 ini saja. Lagi-lagi ini hikmah Bapak Ibu. Kalau sudah kita minta sekali tidak apa-apa, minta 2 kali biasa saja, minta 3 kali bertebal muka, masih wajar-wajar saja. Tapi yang diinginkan dalam hikmah ini, kalau sudah berkali-kali iya terus, tahu-tahu juga sopan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana dia malu dengan Allah kalau dia minta dikurangi, maka cukup 5 ini yang aku bawa sebagai oleh-oleh untuk perintah ibadah sholat Bapak Ibu. Kira-kira prediksi Nabi Musa bahwa sholat 50 dikurangi menjadi 5 terbukti apa tidak? Ternyata terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, bahwa sekalipun 5 sulit umatmu untuk mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Tapi kalau di Gunung Sari alhamdulillah keparai setelah sambayang, keparai setelah 5 waktu, alhamdulillah. Bayangkan mengerjakan perintah sholat itu Bapak Ibu,
jangan 5 kali. Bayangkan 50 kali. Kalau kita membayangkan perintah sholat 50 kali, itu yang membuat kita semangat. Ternyata bukan 50 kali, tapi 5 saja. Walaupun kata Allah hitungannya 5, tapi diganjari sama dengan 50 kali. Karena setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kalau 5 kali kita kalikan 10, berarti tetap nilainya di sisi Allah sama dengan 50 kali. Masih ada dampak kita sambayang, Bu? Aduh, banyak Pak Kunak sambayang, Ustaz. Baca-bacanya saja aku belum mengerti. Baca-bacanya saja aku belum tahu. Selagi kita sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahul azim, La ilaha illallah wallahu akbar, Al-Fatihah sudah kita bisa baca, sudah bisa itu kita sembahyang Bapak Ibu. Lambat-lambat anu belum ketahuan tak, itu yang kita pelajari. Karena intisari daripada Isra Mi'raj ini, bagaimana umat yang mengaku umatnya Rasulullah mau sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan 50 kali dalam sehari semalam Bapak Ibu. Kalau sekiranya diperintahkan benar-benar 50 kali dalam sehari semalam, sementara jam kita sehari semalam itu cuma 24 jam. Kalau 24 jam 50 kali kita mengerjakan, berarti kurang lebih setiap setengah jam kita harus mengerjakan sholat. Iya kan? Kalau 50 kali kita bagi 24, berarti setiap setengah jam kita sholat. Baru kita nak duduk-duduk mengopi sambil meruku, Allahu Akbar, ajan. Tapi kita tidak tahu ajan apa itu. Karena kalau 50 kali dalam sehari semalam, belum kita tahu sholat apa saja. Kalau hari ini ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh, jelas azannya. Tapi kalau 50, misalnya ini, kita bermisal berandai-andai. Kalau 50, baru kita mau ngopi, baru kita mau duduk-duduk. Allahu Akbar, ajan. Ajan dikumandangkan Bapak Ibu, sholat kita. Baru kita menyiapkan bakal hendak ke kabun, cangkul mandau tala kita asa, kita bawa siap-siapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, azan lagi. Baru kita mengusut-ngusut, menimba-nimba perahu, nak mencari-cari lais, nak lompat kita bercari-cari, siapa tahu ada hayya 'alal falah. Apa ini Bu? Habis waktunya, masih ada lagi nak aku sampaikan ini. Siap dilanjutkan? Serubit lagi. Perintah ibadah sholat ini beda dengan ibadah-ibadah lain Bapak Ibu. Kalau sebentar lagi kita Ramadan puasa, itu diperintahkan oleh Allah cukup melalui malaikat Jibril. Zakat kita diperintahkan sebentar lagi Lebaran, mengeluarkan bagi yang dapat nisab dan haulnya, keluarkan zakat kita. Itu perintahnya melalui malaikat Jibril. Syahadat yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu cukup melalui perintah malaikat Jibril. Tapi urusan sholat ini Rasulullah diundang langsung oleh Allah. Makanya ibadah sholat ini Bapak Ibu tidak boleh ditawar-tawar. Apalagi kita laki-laki Bapak, kalau sudah balik tidak ada lagi alasannya untuk kita tidak sholat. Sholat itu